Selamat datang di sesi keempat dari mencetak murid di dunia terganggu. Anda dan saya tinggal di salah satu waktu paling langka dalam sejarah manusia. Pikirkan tentang itu. Sudah 100 tahun sejak ada pandemi global. Kita melihat perubahan besar dalam kekuasaan di seluruh dunia di antar negara. Kita melihat teknologi pada level yang belum pernah ada sebelumnya. Akses yang tidak seperti sebelumnya. Kita memiliki kecerdasan buatan. Kita mengalami kesulitan ekonomi. Kita melihat bagaimana beberapa hal yang melalui pandemi ini meningkat seperti roket dalam hal bisnis. Dan lainnya yang benar-benar mati di tengah semua ini. Dan semua ini juga telah menciptakan adanya gerakan Tuhan. Ada gerakan Tuhan di seluruh dunia sehingga gereja dapat membawa apa yang hanya dapat dibawa oleh gereja, yaitu kehidupan dan harapan, sekarang dan selamanya. Sekarang inilah yang ingin saya ingatkan kepada Anda, bahwa gerakan Tuhan terbesar terjadi di saat kesusahan yang mengerikan. Masuk akal bukan? Kita tahu dari Alkitab, Allah menentang orang sombong. Dia memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Ini adalah masa ketika budaya, kota, gereja, organisasi, institusi secara harafiah mulai mencapai titik terendah. Dan mereka mulai melihat ke atas. Mereka mengakui, kami butuh bantuan dan ada keterbukaan. Hal kedua yang ingin saya ingatkan adalah bahwa gerakan Tuhan ini dimulai dengan sangat-sangat kecil. Seperti biji sesawi. Dan biasanya tidak dilakukan oleh orang terkenal. Seringkali orang mencari penyelamat yang hebat, sosok tipe Mesias, atau kepribadian yang besar. Tetapi jika Anda mempelajari kebangunan rohani, jika Anda mempelajari perjanjian baru dan sejarah gereja, Anda akan menemukan bahwa ketika keadaan menjadi sangat putus asa, ada sekelompok kecil orang yang melihat apa yang Yesus telah katakan dan apa yang Alkitab katakan, dan mereka menyadari bahwa bagaimana kita hidup saat ini dan apa yang Yesus panggil untuk kita sangat berbeda. Dan bukannya menyalahkan orang lain, mereka mencari ke dalam dan berkata, ya Tuhan, lakukan apa yang Engkau butuhkan, lakukan apa yang Engkau ingin lakukan di dalam kami, ubah kami. Dan ada pemimpin, ada gembala, dan mereka bertobat. Dan mereka tidak kembali ke tradisi dan cara yang seharusnya dilakukan oleh otoritas tertentu. Tetapi mereka kembali ke perjanjian baru. Mereka kembali ke inilah siapa Yesus. Itu menjadi sangat pribadi, sangat kuat. Dan Tuhan melahirkan sesuatu yang baru. Dan saya yakin sekarang kita berada di saat itu. Dan Dia memanggil kita sebagai gembala untuk kembali kepadanya secara pribadi. Membangun kerajaannya, bukan kerajaan kita. Fokus pada Yesus, bukan mode terkini atau penyebab terbesar. Luangkan waktu sekarang dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku seorang penyembuh? Apa aku membawa kehidupan dan dorongan di tengah semua kesedihan ini? Apakah aku lebih fokus pada real estate, bangunan, dan apa yang hilang dari kita? Atau ini kesempatan untuk berinvestasi dalam hubungan? Itu adalah hal-hal yang telah kita bicarakan. Dan yang ingin saya katakan adalah itu berarti fokus kita perlu pada Kristus, bukan penyebab. Itu perlu pemulihan, bukan permusuhan. Prioritas kita perlu pada hubungan, bukan pada real estate. Dan I dalam Christ adalah untuk inovasi, bukan kemarahan. Ketika segala sesuatunya berubah cepat, ketika ada pergeseran budaya dan kekuasaan, beberapa hal bisa terjadi dalam kehidupan seorang pemimpin. Dan saat itu di luar kendali Anda. Dan saat itu bisa eksternal atau internal. Tetapi ada kehilangan kendali dan orang-orang memberitahu Anda, kamu bisa melakukan ini, atau kamu tidak bisa melakukan itu. Dan ada perubahan. Kita sebagai pemimpin dicobai untuk marah. Dan itu berbeda dari permusuhan. Permusuhan berarti saya marah besar. Kemarahan adalah kegeraman atau gangguan terhadap ketidakadilan yang dirasakan yang terjadi pada kita. Dan ini terjadi dalam dua cara utama. Itu terjadi secara eksternal dan internal. Izinkan saya menjelaskannya untuk Anda. Secara eksternal, katakanlah gereja Anda memiliki peran di kota atau komunitas. Atau Anda memiliki sejarah melakukan terobosan karena apa yang Anda lakukan. Dan apa yang Tuhan lakukan di Afrika seperti itulah yang terjadi di dunia. Atau apa yang Anda lakukan yang mengubah banyak hal di seluruh Amerika Latin.
Dan itulah yang telah dilakukan gereja. Dan sekarang dalam peralihan kekuatan yang besar ini, Anda sedang tersisihkan, Anda sedang diminimalkan. Ada peraturan pemerintah baru. Tiba-tiba nilai-nilai itu telah berubah. Dan apa yang benar dan di mana Anda berada sekarang, Anda didorong ke samping. Dan ada kemarahan yang timbul. Kasus kami di sini, kami terkunci. Saya hidup di dunia yang tidak pernah saya bayangkan. Kasino bisa buka, tapi gereja tidak bisa. Ada tingkat kemarahan. Kami adalah orang yang membantu para pengungsi. Kamilah yang membersihkan taman. Kamilah yang bermitra dengan kota untuk membantu pasien HIV. Dan inikah caramu memperlakukan kami? Dan ada kemarahan yang timbul. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda. Di mana hal ini muncul dalam kaitannya dengan dunia eksternal Anda? Tempat kedua yang muncul adalah di dunia internal. Dan ini ada di dalam gereja Anda. Di dalam persekutuan. Kami telah mengalami dua hal besar yang terjadi di seluruh dunia, dan satunya adalah pandemi ini, dan yang lainnya adalah seruan untuk keadilan sosial. Dan apa yang Anda miliki sekarang adalah masalah politik dalam gereja-gereja yang memecah belah mereka. Saya berbicara dengan beberapa pendeta yang mengatakan bahwa saya memiliki jemaat yang sudah 20 tahun melewati kehidupan dan pengalaman bersama, dan sekarang mereka tidak mau berbicara dengan saya. Karena saya mengatakan sesuatu atau saya tidak mengatakan sesuatu. Saya memiliki orang-orang muda yang telah meninggalkan gereja karena kami tidak berbicara cukup banyak tentang keadilan sosial. Saya memiliki orang tua yang meninggalkan gereja karena kami mengatakan sesuatu tentang keadilan sosial. Saya memiliki teman dekat dan dia adalah seorang pendeta. Dan dia berbicara apa adanya dan berkata, saya tidak tahu harus berbuat apa. Yang pasti saya sedang marah sekarang. Dia berkata, saya punya setumpuk email yang mengatakan, kami akan pergi dan mengambil uang kami, dan kami akan pergi ke gereja lain karena Anda tidak memiliki keberanian untuk membuka gereja dan menentang pemerintah. Dan saya memiliki setumpuk email lain dari orang-orang yang memberitahu saya kalau mereka akan pergi dan mengambil uang mereka karena Anda mempertaruhkan hidup kami dengan membuka gereja. Ini berbeda di berbagai negara. Tapi bila ada perubahan besar, kemarahan bisa terjadi. Dan itu bisa terjadi dari dalam atau dari luar. Dan biasanya terjadi dalam dua kelompok yang berbeda. Dan ngomong-ngomong, ini bukanlah hal yang baru. Ada peralihan kekuasaan di abad pertama. Ini kebangkrutan secara moral, keluarganya hancur, Roma brutal. Ada perubahan politik yang besar antara memiliki seorang kaisar dan memiliki senat. Maksud saya semua hal yang terjadi, ada kemiskinan yang parah. Ada semua masalah ini dan seorang rabi tiba-tiba muncul. Dan rabi jauh dari marah berkata, anggur baru, hari baru, menuntut kantong kulit baru. Dan yang menarik adalah ada dua kelompok yang marah. Kelompok yang lebih tua yang disebut Farisi. Dan mereka berkata, Anda mengacaukan tradisi kami, dengan institusi kami, dengan peran kami, dengan posisi kami. Saat kita keluar dari pandemi ini dan saat Anda sebagai gembala mulai memimpin gereja, saya hanya ingin memberitahu Anda jika Anda belum merasakannya. Beberapa jemaat lama Anda, beberapa dari jemaat yang masih tradisional, ketika segala sesuatunya mulai pulih kembali, akan menginginkan Anda untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Dan Anda akan terjebak di dalam situasi yang sulit, dan Anda akan berada di sana tergoda untuk menggunakan kekuatan dan otoritas Anda, serta latar belakang dan pengalaman Anda untuk kembali ke kenyamanan status quo, ketika Tuhan memberi Anda kesempatan yang hebat. Ada kelompok lain di zaman Yesus dan itu bukan orang Farisi. Itu adalah kelompok yang disebut Zelot. Bahkan salah satu dari mereka benar-benar menjadi murid. Zelot secara harafiah adalah kelompok radikal di zaman ini. Mereka adalah orang-orang yang ingin menggulingkan pemerintah. Mereka ingin membunuh orang. Mereka ingin menggulingkan dengan cara apapun. Mereka masih di gereja. Dan saat mereka datang, Yesus tidak pergi cukup jauh. Dia tidak cukup radikal. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Yesus lakukan di tengah semua tantangan ini? Dia dulu inovatif. Dia mengajar di tempat yang berbeda. Ya, di sinagog, tapi dia juga mengajar di mana? Di lapangan terbuka, di lereng bukit. Paradigma yang cukup baru. Dia inovatif. Saya tidak tahu berapa banyak rabi yang berkata, "Hei, permisi teman-teman, bisakah kamu mendorong perahu ini keluar sedikit?" Dan dia duduk di perahu dan dia mengajar.
Dia melakukan metode yang baru yang belum pernah didengar oleh siapapun. 5.000 orang. Saya rasa saya akan memberi makan mereka semua sebelum saya berkhotbah dan mengajar. Dia memiliki sekelompok murid seperti semua rabi lainnya. Tetapi ketika mereka berpergian dengannya, dia akan mengajari mereka dan bukannya menjadi pusat perhatian. Ingat, dia mengirim keluar 12 murid dan mengutus 72 lainnya. Dia sedang membuat kantong kulit baru, metode baru. Dia terus berinovasi. Bukannya tersinggung karena sebenarnya dia adalah anak Allah yang ditolak oleh orang Farisi, atau dia tidak bertindak cukup jauh seperti orang Zealot. Yesus dalam pesannya dan Yesus dalam metodenya, dia berinovasi. Dia menolak untuk melampiaskan emosinya. Berbicara tentang ketidakadilan, dia adalah anak Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia datang kepada miliknya dan mereka menjadi miliknya tidak menerimanya. Bisakah Anda membayangkannya? Apalagi kalau berbicara tentang penyebab kemarahan. Tapi apa yang dikatakan selebihnya di Yohanes pasal yang pertama? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Faktanya ada paradigma yang baru. Ayat 18 dari Injil Yohanes pasal yang pertama berkata, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang akan menyatakannya." Secara harafiah, dia menafsirkan tentang Bapa. Itu inkarnasional. Ada kelompok secara eksternal, ada keadaan secara internal yang akan menyebabkan Yesus marah. Dan memang seharusnya demikian. Tetapi dia tidak menanggapinya dengan kemarahan. Dia menanggapinya dengan inovasi. Ia melakukan hal-hal ini karena ada kebobrokan dalam budaya, karena ada pergumulan, karena ada masalah, karena ada kemiskinan, karena ada perbudakan. Dia bilang apa? Apa metodenya? Kamu telah mendengarnya, tetapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengarnya, tapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengarnya, tapi, ya kan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Anda telah mendengarnya. Anda tahu, jika seorang pria melakukan perzinahan, tetapi aku berkata kepadamu. Jika seorang pria melihat seorang wanita dengan nafsu di hatinya, dia mengambil kesempatan untuk mengubah paradigma, untuk mendapatkan inti dari rohnya, untuk sampai ke inti dari segala sesuatunya. Dia menciptakan pesan yang jujur, alkitabiah, dan relevan. Dan dia melakukannya dengan metodologi yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dan itulah tantangan saya untuk Anda. Jika Anda melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan, Anda akan sangat-sangat tergoda untuk marah. Mungkin itu eksternal dari pemerintah atau budaya. Mungkin itu internal dari beberapa orang di gereja yang tidak peduli kemana arahnya. Anda siap? Tidak peduli kemana arah Anda pergi. Jika Anda pergi ke arah Yesus, jika Anda berkata, "Ya Tuhan, aku akan melakukan apapun," ini akan menjadi berbeda. Dan Anda akan menyinggung perasaan orang. Dan jika itu status quo, itu adalah strukturnya. Dan tidak peduli seberapa jauh Anda bergerak untuk beberapa orang, itu tidak akan pernah cukup jauh. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita menjadi orang yang menyenangkan orang lain atau menyenangkan hati Tuhan? Jadi izinkan saya mendorong Anda untuk mengambil kesempatan yang tidak pernah ada sebelumnya dan manfaatkan kesempatan itu. Lakukan inovasi. Saya memikirkan beberapa yang bersejarah untuk membuat Anda bersemangat. Dan saya juga punya beberapa saran. Tetapi apa yang dapat saya katakan kepada Anda, ketika Anda mengatakan bahwa Kristus akan menjadi pusatnya, bukan penyebabnya, ketika Anda mulai mengumpulkan sekelompok orang yang berhubungan dengan Anda, dan Anda menjadi komunitas pemulihan, Tuhan akan membuka semua jenis pintu. Jadi izinkan saya memberi Anda beberapa gambaran. Apakah Anda menyadarinya di tengah-tengah sebelum reformasi ketika gereja Katolik Roma telah mencapai salah satu masa terendahnya? Artinya ada amoralitas di tingkat tertinggi. Ada rasa sakit yang luar biasa dengan orang-orang. Dan kemiskinan. Dan gereja benar-benar hancur. Dan kita selalu memikirkan 95 tesis. Tapi tahukah Anda bahwa dia melepaskan sebagian dari pakaian tradisional eksternalnya dan tidak berpakaian seperti seorang agamawan lagi? Inovasi. Dia menemukan sekelompok biarawati dan menyadari bahwa saya tidak punya ayat-ayat tentang tidak menikah. Dan sepertinya kita tidak melakukannya dengan baik dengan nafsu dan banyak hal. Saya pikir itu baik bagi seorang pendeta untuk menikah. Paradigma baru. Tahukah Anda bahwa di saat itu, jika Anda pergi ke kebaktian gereja, satu-satunya orang yang akan berjanji dalam kebaktian gereja adalah kelompok tertentu saja, bukan jemaat.
Anda tahu apa yang dilakukan Martin Luther? Dia memperkenalkan nyanyian. Mari kita bernyanyi. Mengapa? Karena itulah dikatakan Mazmur, itulah dikatakan Alkitab. Ini permohonan saya. Berpikirlah di luar kotak. Jangan biarkan faktor eksternal, internal, kelompok yang lebih tua atau kelompok yang lebih muda mendikte apa yang Anda lakukan. Ini kesempatan langka. Atau coba pikirkan kebangunan rohani yang terjadi dengan John Wesley dan Whitefield. Khotbah di tempat terbuka, itu tidak baik. Atau khotbah keliling, Anda bercanda. Mazmur benar-benar mengajak teman menunggang kuda dan secara harafiah. Saya tinggal di Ohio dan pantai timur dan barat Virginia. Anda benar-benar dapat berkendara melalui kota kecil demi kota kecil, ratusan dan ratusan dan ratusan kota kecil. Ketika Anda melewatinya, dari sudut Anda mungkin tidak akan melihat lampu lalu lintas, tapi Anda akan melihat gereja metodis putih. Itu adalah paradigma baru, benar-benar berbeda. Saya memikirkan apa yang telah dilakukan Alpha. Istilah penginjilan bukannya meminta semua orang untuk datang kepada Anda. Mereka berkata, mengapa kita tidak membuat makanan saja? Mengapa kita tidak membuat acara makan-makan dan mengundang orang untuk mempelajari Alkitab itu sendiri? Itu meledak di seluruh dunia. Ini kesempatan kita untuk berinovasi. Beberapa gereja di sini, di Amerika yang saya lihat, bukannya keadaan semakin menurun, mereka membludak karena dua alasan. Salah satunya berkata, ini adalah kesempatan untuk berinteraksi dan mengasihi. Ada sekelompok besar pengungsi di sini di Silicon Valley. Dan pemerintah kota itu datang ke gereja dan berkata, Anda tahu kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dan kami tidak memiliki sumber daya untuk membantu mereka. Secara harafiah, mereka mulai berinvestasi dalam sekelompok pengungsi yang tidak dipedulikan orang lain. Dan kemudian mereka memberitahu seluruh gereja, inilah yang perlu kita lakukan. Dan mereka memiliki sekelompok di dalam gereja yang berbicara bahasa mereka. Secara harafiah, maksud saya ratusan ribu dolar dan ratusan jam kerja dihabiskan untuk mengasihi sekelompok grup ini yang jika pandemi tidak ada, itu tidak akan pernah terjadi. Bagaimana dengan penggunaan video dan apa yang Anda lakukan? Apakah kita hanya akan kembali dan berkata, oh bagus, sekarang kita sudah mulai bisa bertemu, jadi tidak perlu lagi memakai itu lagi. Teknologi apa yang telah kita pelajari yang bisa Anda gunakan? Sebagian besar pendeta yang pernah saya ajak bicara secara harafiah bergantung pada seutas benang. Oh, saya harus melakukan ini dan itu, dan saya berkecil hati, dan saya mencoba melakukan, coba tebak. Apakah Anda menyadari bahwa kebanyakan pendeta di seluruh dunia telah menerapkan model yang merupakan model solo? Dengan kata lain, saya adalah pendeta senior. Saya mungkin memiliki beberapa staf jika itu adalah gereja yang lebih besar, tapi saya bertanggung jawab. Saya harus melakukan semua khotbah dan hanya ketika saya sakit atau berpergian baru orang lain yang berkhotbah. Saya ingin menyarankan bahwa ada model yang mungkin menyebabkan pelayanan Anda jauh lebih lama, jauh lebih dalam, dan jauh lebih baik. Saya menemukan diri saya dalam situasi itu beberapa tahun yang lalu. Itu adalah salah satu saat di mana hanya dengan tangan Tuhan yang muncul dengan cara yang luar biasa. Dan setiap kali kami akan membuka kebaktian, ratusan orang akan datang. Dan hanya dalam beberapa tahun, ribuan orang datang ke gereja. Dan saya merasa itu karena saya. Harus saya yang khotbah. Dan jika saya pergi selama seminggu atau 2 minggu, kehadiran jemaat akan turun. Jadi saya harus selalu ada di sana. Dan akhirnya saya hampir kelelahan dan saya putuskan untuk beristirahat sejenak. 2 minggu belajar dan 2 minggu liburan. Dan ketika saya melakukan hal itu, minggu pertama 600 lebih sedikit orang yang muncul. Dan 1000 orang lebih sedikit. Dan gereja itu turun, dan turun. Saya ingat duduk di teras dan berpikir, Tuhan, saya mulai terima laporan dan karena laporan itu sangat penting kan. Dan saya ingat Tuhan berbicara kepada saya. Dia berkata, Chip, ini jalan yang buruk. Chip, gereja ini melihat dan lebih bergantung padamu daripada mereka padaku. Mereka tidak berkomitmen pada firman. Mereka berkomitmen untuk datang melaluimu dan kepribadianmu. Dan aku memberitahumu, Chip, apa yang kelihatannya terjadi. Satu-satunya jalan di atas tumpuanmu sekarang adalah turun. Dan satu-satunya arahan bagi mereka adalah kekecewaan dan ketidakpuasan. Dan kemudian Tuhan memberi saya sebuah rencana. Anda mungkin ingin menggunakan ini. Sudah waktunya bagi saya untuk berkhotbah ketika saya kembali. Orang-orang sangat senang saya kembali. Dan saya mengambil bangku dan meletakkannya di tepat di depan mimbar dan saya berkata, saya ingin memiliki waktu keluarga sejenak sebelum saya mengajar hari ini. Dan saya mengatakan ini dengan seramah mungkin. Saya berkata, saya ingin kalian tahu bahwa saya mengasihi kalian. Tetapi saya kecewa kepada kalian sebagai gereja sekarang.
Dan kemudian saya menjelaskan apa yang terjadi dengan data kehadiran jemaat kami. Dan saya berkata, jika Anda hanya datang untuk mendengarkan saya, itu jalan buntu. Hatimu tidak benar. Itu tidak akan bagus untuk saya atau untuk Anda. Dan saya ingin Anda tahu, kami memiliki sejumlah anggota staf lain yang adalah guru yang baik. Saya akan mulai melatih mereka sebagai tim pengajar. Dan saya tidak akan memberitahu Anda kapan saya akan berkhotbah. Dan saya mulai berinvestasi pada orang-orang yang memiliki bakat mengajar. Dan dengan cepat, saya punya 3 orang lainnya yang merupakan guru yang sangat baik. Dan dalam waktu singkat, dalam 2 atau 3 tahun, saya hanya akan mengajar 65% dari waktu yang ada. Dan mereka mendengar dari orang-orang yang memiliki kepribadian yang berbeda, karunia yang berbeda, dan beberapa dari mereka jauh lebih lembut, dan mereka memiliki usia dan warna yang berbeda, dan latar belakang yang berbeda. Gereja membludak. 5, 6, 7 tahun kemudian, mereka semua menjadi pendeta senior, dan kami akhirnya berdampak pada gereja-gereja lain. Semua karena ada perubahan paradigma yang keluar dari waktu yang sangat sukar dan sulit, di mana saya benar-benar kelelahan sehingga saya hampir berhenti melayani. Ini pertanyaan saya. Apa yang perlu Anda lakukan untuk memanfaatkannya? Di mana Anda perlu berinovasi dalam kehidupan pribadi Anda? Mungkin irama Anda, ajaran Anda. Apakah Anda salah satu gereja yang hanya ada kebaktian di minggu pagi? Apakah sekarang saatnya untuk membuat beberapa grup kecil? Apakah sekarang saatnya untuk mengubah orientasi gereja Anda di sekitar fokus pemuritan? Apakah sudah waktunya untuk membuat kelompok pemimpin baru? Atau apa? Apakah ada kebutuhan di komunitas Anda sekarang? Kebutuhan di kota Anda? Kebutuhan di bangsa Anda karena peran Anda yang tidak ada sebelum pandemi dan sekarang ada? Dan bukannya kehilangan apa yang kita miliki, ini adalah kesempatan untuk melakukan penginjilan, untuk berjalan menuju era baru yang tidak seperti sebelumnya. Menarik sekali, Rasul Paulus mengatakan ini di Roma pasal yang ke-12, dia berkata di ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Di sini adalah situasi yang sulit dan menantang. Bukannya marah, dia memberkati mereka. Dalam konteksnya, ini adalah cara penginjilan yang baru. Konteksnya adalah bagaimana Anda memperlakukan orang di luar gereja. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika ikut bersukacita dengan yang bersukacita di pesta pernikahan? Di saat kelahiran bayi, dan Anda seperti yang dikatakan gereja, kami akan merayakannya bersama mereka. Atau bagaimana dengan orang-orang yang berduka karena kehilangan orang yang dicintai? Mungkin seseorang mengalami perceraian dan Anda berkata, kami akan datang dan berduka bersama mereka. Kami akan menangis bersama mereka. Kami akan berdoa bersama mereka. Inilah yang Anda perlu dengar. Anda akan tergoda dalam perubahan besar di dunia ini untuk menanggapi dengan perasaan marah atas ketidakadilan yang nyata terjadi, ataupun yang Anda rasakan terlepas dari keberadaan Anda dan apa yang telah Anda lakukan. Dan Yesus akan berkata, jangan lakukan itu. Tuhan yang Maha Kuasa, maukah Engkau menempatkan pemikiran, ide, paradigma baru, peluang baru, dan keberanian baru, dan iman ke dalam hati saudara-saudara saya di seluruh dunia. Biarlah Engkau membantu kami melihat bukan apa yang hilang, tapi peluang yang tidak ada di gereja dan di luar gereja untuk membawa banyak orang datang kepada Kristus. Dan kemudian melihat mereka bertumbuh untuk berkomitmen sepenuhnya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu itu kehendak-Mu. Kami berterima kasih untuk itu. Dalam nama Kristus. Amin.